Halo sahabat Bawaslu semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik semuanya. Sebagaimana diketahui bahwa angka penderita COVID-19 semakin melandai, semakin menurun. Semoga terus mengalami penurunan sehingga kita dapat beraktivitas kembali, bisa dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Sahabat Bawaslu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sebagaimana yang diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, baik di tingkat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, dua tahapan yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah adjudikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai tahapan-tahapan mediasi, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan ketika proses mediasi berjalan. Karena mediasi ini adalah sebuah pintu masuk sebelum dilakukan adjudikasi. Jadi tidak ada adjudikasi tanpa ada mediasi. Pintu masuknya adalah mediasi. Maka ketika ada sebuah permohonan yang masuk ke Bawaslu untuk dimohonkan penyelesaian sengketanya, maka langkah yang mesti dilakukan adalah melakukan mediasi dulu dengan para pihak. Setelah mediasi, baru ketika tidak mencapai kesepakatan, maka nanti dilanjutkan dengan mediasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan mengenai proses atau tahapan-tahapan mediasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam mediasi, saya sedikit mencoba membreakdown apa itu definisi dari mediasi. Nah, sebenarnya dalam mediasi ini masuk dalam konsep, dalam khasanah hukum kita mengenal dengan istilah namanya alternative dispute resolution ya, atau istilahnya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, di situ banyak sekali model-model ADR, ada mediasi, ada arbitrase, ada adjudikasi dan segala macam. Nah, dalam khasanah kepemiluan yang penyelesaian sengketanya itu dimanahkan kepada Bawaslu, proses penyelesaian sengketa proses ini yang diambil adalah dengan mediasi dan adjudikasi. Nah, dalam konteks pemilu, mediasi dalam penyelesaian sengketa ini adalah definisinya adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Ada beberapa kata kunci yang mesti ditekankan dalam definisi ini. Yang pertama adalah bahwa definisi mediasi adalah proses musyawarah. Nah, ini proses yang namanya proses musyawarah adalah bagaimana kedua belah pihak itu saling berembuk, saling berdiskusi, saling melakukan musyawarah yang tentunya untuk tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah secara sistematis. Nah, ini walaupun ini dilakukan secara musyawarah, tapi masih ada tahap-tahap yang mesti dilakukan. Yang namanya sistematis itu harus berurutan dari 1 sampai seterusnya. Berikutnya adalah melibatkan para pihak. Nah, melibatkan para pihak ini yang perlu diketahui. Yang namanya pihak ini siapa? Nah, para pihak ini ada 2. Ada pemohon dan ada termohon. Nah, satu-satu nih kita bahas. Pemohon, siapa pemohon? Nah, pemohon 1 ada partai politik calon peserta pemilu yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu KPU. Partai politik peserta pemilu, ada calon
calon anggota DPRD yang tercantum dalam DCS, calon anggota DPRD yang tercantum dalam DCT, ada gabungan partai politik, ada bakal calon anggota DPD, calon anggota DPD, bakal calon presiden, dan calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu pihak-pihak yang bisa menjadi pemohon dalam proses permohonan penyelesaian sengketa. Nah, itu pemohonnya. Kemudian termohonnya siapa? Pihak termohonnya siapa? Nah, ada KPU, KPU RI, KPU Kabupaten Kota. Nah, ini yang menjadi termohon, karena ini adalah penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini para pihak yang bisa mengajukan permohonan, yang bisa melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu. Nah, tadi ada proses musyawarah, ada dilakukan sistematis melibatkan para pihak yang kemudian tujuannya apa? Untuk memperoleh kesepakatan. Jadi proses musyawarah itu tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan. Jadi bukan untuk mendapatkan siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang unggul, siapa yang tidak, tapi dua hal ini yang dua pihak ini yang kemudian melakukan musyawarah untuk tujuan utamanya adalah kesepakatan. Nah, kalaupun misalnya nanti tidak tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Tapi semangatnya dalam mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan gitu. Nah, kemudian kenapa harus ada mediasi? Kenapa harus dimediasi? Ya, yang namanya pemilu, namanya sebuah kontestasi, namanya sebuah kompetisi yang merebutkan sebuah kekuasaan, tentu tidak lepas dari apa yang namanya dengan konflik, tidak lepas dari perilaku yang bisa jadi merugikan peserta lain. Nah, sementara namanya tahapan pemilu kita tidak bisa mengalir begitu saja, tapi harus dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Tahapannya dibatasi oleh waktu, sehingga harapannya konflik itu kemudian bisa terselesaikan sebelum memasuki tahapan-tahapan berikutnya dan segera bisa terselesaikan. Itu alasan mengapa sebuah penyelesaian sengketa proses pemilu itu kemudian diadakan. Alasan kedua adalah untuk memindahkan konflik di lapangan atau yang sering kita kenal dengan ius naturalis ke konflik di persidangan atau lex naturalis gitu. Nah, atau dalam bahasa lain adalah di forum-forum yang lebih formal gitu. Jadi harapannya di sebuah penyelesaian sengketa ada mediasi, ada adjudikasi ini bisa menghindari konflik-konflik yang ada di lapangan. Oke, jadi kemudian apa yang bisa disengketakan dalam proses penyelesaian sengketa ini? Objeknya adalah berita acara atau surat keputusan KPU yang dikeluarkan pada tahapan-tahapannya ada. Jadi sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang bisa dijadikan objek adalah yang pertama SK, yang kedua adalah berita acara. Nah, kapan SK atau BA itu kemudian bisa disengketakan? Waktunya adalah 3 hari sejak SK atau BA itu dikeluarkan. Nah, ketika misalnya nih ada pemohon yang atau ada kandidat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya SK atau BA KPU tersebut, maka SK atau BA dari KPU itu bisa menjadikan objek untuk jadikan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Nah, dengan bermodalkan objek itu kemudian pemohon bisa mengajukan ke Bawaslu dengan membawa persyaratan formil maupun material yang ada. Nah, ketika syarat formil dan materialnya terpenuhi setelah dicek oleh petugas dari Bawaslu, maka kemudian nanti akan diberikan checklist, akan diberikan surat undangan untuk agenda pertamanya adalah mediasi. Nah, dalam mediasi itu bagaimana tata caranya, bagaimana urut-urutannya? Yang pertama adalah
sambutan mediator atau pendahuluan. Dalam tahapan pertama di proses mediasi ini adalah dalam sambutan mediator, hal yang mesti dilakukan oleh mediator adalah biasa kita memberikan sambutan kepada para pihak, menyampaikan terima kasih karena telah datang dan telah bersedia memenuhi undangan dan segala macam gitu kan. Nah, yang kedua tentu kita memperkenalkan diri sebagai mediator. Misalnya mediatornya 3 orang, ya diperkenalkan siapa saja namanya, diperkenalkan misalnya dia di Bawaslu sebagai ketua atau anggota atau sebagai di divisi apa ya. Yang penting memperkenalkan dulu nama-nama dari mediator tersebut. Nah, yang berikutnya adalah menjelaskan perannya mediator dalam konteks mediasi ini seperti apa, bagaimana yang tidak berpihak, independen dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah tentu yang namanya sebuah mediasi tentu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, mediator sebelum kita mulai mediasi itu harus mesti menjelaskan kepada para pihak ketentuan-ketentuannya apa dari awal sampai akhir, yang boleh dilakukan oleh para pihak apa, yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak apa. Itu mesti dijelaskan oleh moderator. Nah, berikutnya meyakinkan para pihak bahwa Bawaslu memiliki kewenangan penyelesaian sengketa dalam atau melalui mediasi ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu. Dua aturan itu yang menjadi dasar hukum atau menjadi dasar bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi. Nah, berikutnya yang perlu disampaikan juga adalah bahwa hasil mediasi ini sah dan mengikat dan dituangkan dalam sebuah putusan Bawaslu. Walaupun nanti sepakat atau tidak sepakat, nanti outputnya adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, itu tahap yang pertama. Yang kedua adalah presentasi para pihak. Nah, di presentasi para pihak ini mediator memberikan waktu kepada para pihak. Yang pertama kepada para pemohon, yang berikutnya kepada termohon. Nah, yang pertama dulu kepada para pemohon, kira-kira apa saja yang mesti disampaikan oleh para pemohon dalam konteks presentasi para pihak ini adalah, yang pertama adalah pemohon perlu menyampaikan riwayat dari objek yang disengketakan. Nah, ini sebenarnya di permohonan, di surat permohonan sudah ada, sudah ditertuliskan saja, tapi dalam mediasi ini juga perlu disampaikan. Nah, kira-kira objeknya apa yang bisa disampaikan gitu. Yang berikutnya adalah kedudukan hukum pemohon. Nah, dalam konteks ini, dalam posisi ini, kedudukan hukum pemohon sebagai apa? Misalnya sebagai bakal calon legislatif, atau sebagai calon partai politik peserta pemilu, atau misalnya calon anggota DPD. Nah, itu menjadi yang perlu disampaikan kepada mediator, kedudukan hukum pemohon sebagai apa. Yang terakhir adalah keinginan para pihak, keinginan pihak pemohon. Pemohon ini keinginannya apa dalam kegiatan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu ini. Terlebih dalam mediasi ini sebenarnya keinginan pemohon apa? Kenapa dia memohonkan permohonan? Itu keinginannya apa? Nah, yang diharapkan apa? Yang dimaui apa? Kira-kira itu. Nah, 3 hal itu yang perlu disampaikan oleh pemohon atau pihak pemohon. Nah, yang berikutnya mediator juga memberikan waktu yang sama kepada pihak termohon untuk menyampaikan mulai dari riwayat objek yang disengketakan, kedudukan hukum termohon, kedudukannya sebagai apa, apakah KPU RI, KPU provinsi, atau KPU kabupaten kota. Yang berikutnya juga sama, keinginan pihak termohon apa dalam konteks mediasi ini.
Nah, itu dua hal yang diberikan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, mulai dari riwayat objek yang disengketakan, kedudukan hukum, sampai keinginan para pihak. Nah, tentu ketika pemohon maupun termohon menyampaikan apa-apa saja yang disampaikan tadi, termohon tidak lantas abai, acuh, atau tidak berbuat apa-apa. Mediator juga mesti membuat semacam catatan atau garis besar mengenai apa-apa saja yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Nah, catatan itu tentu dengan cara mengkaji posisi para pihak, menggali opsi-opsi penyelesaian, atau membahas setiap opsi penyelesaian masalah dari objek sengketa tersebut. Nah, dari mencatat itu kemudian kita bisa memilih kira-kira opsi-opsi terbaik mana yang bisa diambil atau bisa ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan itu, untuk mencapai titik kesepakatan itu. Nah, tahapan berikutnya adalah kesepahaman awal. Nah, setelah mediator mendengarkan para pihak menyampaikan 3 hal tadi, objek yang disengketakan, kedudukan hukum, pemohon maupun termohon, sampai dengan hal-hal yang diinginkan, kemudian tahapan berikutnya adalah kesepahaman awal. Nah, di kesepahaman awal ini mediator mencoba untuk membuat atau membangun sebuah kesepahaman awal yang dimulai dari kesamaan dari hasil presentasi para pihak tersebut. Nah, kira-kira dari masalah yang ada ini, dari problem yang ada ini, harapannya para pihak itu mendapatkan kesepahaman yang sama mengenai masalah yang disengketakan, mengenai objek yang disengketakan. Nah, ketika sudah mencapai kesepahaman awal dari para pihak itu maupun dari mediator, kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah. Nah, tahapan identifikasi ini dilakukan oleh mediator, misalnya bisa dilakukan dengan cara bertanya kepada para pihak, gitu ya. Untuk menggali masalahnya apa, untuk menggali potensi masalahnya apa. Nah, kira-kira dengan berbagai metode yang bisa dilakukan oleh mediator, misalnya dengan bertanya bagaimana, bisa minta penjelasan, bisa misalnya menanyakan hal yang masih diperdebatkan, atau bisa meminta tambahan atau keterangan lain dari para pihak itu. Tentu kita tidak boleh keluar dari objek yang dipermasalahkan tersebut, tidak boleh keluar dari objek yang disengketakan itu. Hal-hal yang ditanyakan tidak boleh keluar dari objek yang disengketakan. Nah, itu salah satu cara bagaimana mediator itu menggali atau mengidentifikasi sebuah masalah yang disengketakan tersebut. Nah, setelah diketahui masalahnya, diketahui seluk-beluk persoalannya, kemudian apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya tentu adalah dengan negosiasi atau perundingan. Nah, misalnya pihak pemohon merasa dirugikan dengan objek BA atau SK yang dikeluarkan KPU. Misalnya saya contohkan dengan salah satu tahapan yang berpotensi terjadi sengketa adalah di tahapan pendaftaran partai politik. Di pendaftaran partai politik misalnya di situ ada subtahapan yang namanya dengan verifikasi dukungan. Nah, oleh pemohon merasa sudah memenuhi semua
dukungan yang dibutuhkan di peraturan-peraturan yang ada gitu. Nah, sudah merasa lengkap persyaratannya, sementara dari pihak KPU tidak bisa meloloskan partai politik tersebut karena dukungan yang diverifikasi itu tidak bisa ditemui, bahkan ada yang tidak mengakui gitu kan. Nah, dua hal itu kemudian menjadi tolak belakang sehingga KPU mengambil membuat keputusan dengan membuat SK itu bahwa partai A tidak bisa diloloskan menjadi peserta pemilu misalnya. Nah, itu dua persoalan yang dua kesepahaman yang bertolak belakang antara pihak KPU dengan calon peserta pemilu yang mengajukan sengketa tersebut. Nah, pihak KPU merasa karena ketika diverifikasi tidak bisa ditemui karena ada yang tidak tidak bisa memberikan keterangan ketika diverifikasi, sehingga persyaratan yang disampaikan oleh pihak pemohon itu tidak memenuhi, sehingga KPU mengeluarkan SK atau BA yang tidak meloloskan peserta pemilu tersebut. Sementara dari pihak pemohon, yaitu salah satu peserta pemilu, merasa sudah memberikan dukungan secara penuh, secara lengkap gitu. Nah, dua kubu ini, dua kutub yang berseberangan ini kemudian dalam tahapan di mediasi ini berikutnya adalah dilakukan negosiasi. Karena titik temunya bagaimana? Nah, apakah bisa terjadi sebuah negosiasi? Apakah bisa sebuah persoalan yang beda kutub itu kemudian dirundingkan? Pengalaman pemilu 2019 yang lalu tetap ada gitu. Walaupun KPU sudah melakukan sudah membuat surat keputusan, sudah membuat berita acara yang tidak meloloskan salah seorang bakal caleg. Walaupun KPU sudah dalam membuat keputusan itu sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang secara matang, perdebatan-perdebatan panjang sehingga dibuatlah SK tersebut. Nah, apakah dalam mediasi ini bisa dirundingkan? Pengalaman di pemilu 2019 lalu banyak juga kasus-kasus yang bisa diselesaikan dalam proses mediasi, walaupun KPU sebelumnya juga membuat SK atau BA tersebut. Nah, di tahapan negosiasi atau perundingan ini tentu yang bisa dilakukan oleh mediator adalah, mediator mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan tawaran poin-poin kesepakatan. Jadi para pihak diberikan tawaran kira-kira apa-apa saja yang bisa kira-kira disepakati. Nah, pemohon dipersilahkan untuk menyampaikan poin-poin apa yang kira-kira bisa ditawarkan untuk menuai kesepakatan. Begitu juga dengan termohon. Termohon juga dipersilahkan untuk menyampaikan tawaran untuk poin-poin yang bisa disepakati. Nah, harapannya pemohon dan termohon bisa menggapai tawaran poin kesepakatan tersebut gitu. Nah, ini di negosiasi. Nah, dalam negosiasi moderator bisa membuat alat kerja gitu kan, membuat alat kerja dengan sebuah metode. Misalnya satu adalah direct traffic gitu kan. Nah, mediator menjaga urutan, meringkas, mencatat dan membantu proses komunikasi antara para pihak itu, kira-kira dua pihak itu untuk mencapai kesepakatan itu gitu kan, bagaimana. Yang kedua adalah dengan driving the bus gitu. Mediator membimbing pembicaraan, mengajukan pertanyaan kepada para pihak, kemudian melakukan reframing dengan mendengar, mengulangi, menanyakan gitu kan. Nah, kira-kira yang misalnya yang dimaksud dengan saudara apa, saudara mengatakan apa, nah harapan saudara apa. Nah, hal-hal pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa kemudian menjadi sebuah tools, menjadi sebuah cara untuk masing-masing bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, menyampaikan harapan-harapannya.
Nah, setelah negosiasi selesai, setelah negosiasi gitu kan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah penyusunan kesepakatan. Nah, penyusunan kesepakatan ini juga beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mediator. Yang pertama tentu mengetahui, mengkaji posisi dan kepentingan para pihak. Itu yang penting. Mediator mesti tahu dulu kepentingan para pihak sebenarnya apa. Yang dimaui oleh para pihak sebenarnya apa. Yang diinginkan para pihak sebenarnya apa. Itu yang perlu diketahui dulu oleh mediator. Yang berikutnya adalah menggali opsi-opsi penyelesaian setiap masalah dari objek yang disengketakan. Dari objek itu, dari objek yang ada, dari persoalan yang ada, kira-kira opsi-opsi, ada nggak pilihan-pilihan penyelesaiannya apa saja? Misalnya ada opsi A, opsi B, opsi C. Seandainya opsi A tidak bisa dipenuhi, kemudian bisa beralih opsi B, kemudian opsi C dan seterusnya itu kan. Nah, kecuali kalau mentok ya udah itu dilanjutkan kepada adjudikasi. Nah, setelah menggali opsi-opsi itu kemudian membahas tiap opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan. Nah, tiap-tiap opsi itu coba dibahas kepada para pihak. Seandainya kita memilih opsi A, bagaimana? Seandainya kita memilih opsi B, bagaimana? Memilih opsi C, bagaimana? Nah, dari situ kemudian dari opsi-opsi yang ada kita memilih opsi yang terbaik dari opsi yang ditawarkan. Nah, yang terbaik mana dari opsi A, B, C tadi? Yang berikutnya adalah mempersilahkan kepada para pemohon dan dilanjutkan oleh para pihak termohon untuk mengadakan perubahan-perubahan opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan. Misalnya A, B, C tadi tidak memenuhi harapannya semua, mungkin bisa jadi pemohon maupun termohon punya opsi-opsi yang lain yang bisa ditawarkan. Bisa jadi punya alternatif lain yang bisa ditawarkan atas proses penyelesaian sengketa ini, atas mediasi ini. Nah, setelah opsi-opsi itu terbangun, opsi-opsi itu mengerucut, kemudian membangun kesepakatan awal para pihak. Berikutnya adalah menawarkan, mengembangkan dan melaksanakan dari kesepakatan ini. Setelah itu hal yang dilakukan adalah menyiapkan rancangan kesepakatan dengan merujuk pada kesepakatan awal. Mediator membuat sebuah rancangan kira-kira kesepakatannya apa, 1, 2, 3 dan seterusnya dari proses atau dari hasil mediasi ini. Yang setelah dirancang 1 apa, 2 apa, 3 apa, yang tidak kalah pentingnya adalah membahas ulang rancangan kesepakatan dan melakukan perubahan jika dianggap perlu. Nah, sebelum nanti muncul sebuah putusan. Jadi itu disampaikan secara clear and clean dulu kepada para pihak. Kemudian kita setelah para pihak itu memahami, menyepakati dari kesepakatan yang diambil, maka yang langkah berikutnya adalah pembuatan dan penandatanganan kesepakatan. Jadi setelah tadi kesepakatannya disepakati oleh para pihak, maka langkah berikutnya adalah pembuatan dan penandatanganan kesepakatan. Nah, pada tahapan ini mediator mempersilahkan para pihak untuk menandatangani kesepakatan akhir yang telah dibuat oleh para pihak. Nah, setelah itu kemudian mediator juga membuat putusan mengenai kesepakatan para pihak itu. Nah, kemudian putusan itu dibacakan oleh mediator dari kesepakatan itu. Nah, setelah putusan, tahapan yang terakhir adalah penutupan. Nah, pada tahapan penutupan ini ya secara formal mediator memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir. Nah, bahwa kesepakatan ini bukan dari mediator melainkan dari para pihak. Nah, setelah itu mengakhiri secara formal. Nah, itu kira-kira yang mediasi seandainya itu mencapai kesepakatan. Tapi ketika tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, tetap dari mediator juga membuat sebuah putusan
atas ketidaksepakatan itu. Nah, ketika tidak sepakat, maka proses berikutnya adalah pada fase adjudikasi. Nah, jadi mediasi ini sebagai pintu masuk untuk melaksanakan proses adjudikasi. Nah, kalau mediasi ini prinsipnya adalah untuk mencapai kesepakatan, para pihak, sedangkan kalau pada proses adjudikasi nanti sudah pada fase permohonan ditolak atau tidak, siapa kalah yang siapa menang, kira-kira begitu. Nah, itu sahabat Bawaslu tahapan-tahapan mediasi yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tema-tema yang lainnya, topik-topik yang lainnya mengenai pemilu maupun pemilihan yang harapannya konten ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi para pembaca semuanya. Jangan lupa like and subscribe di channelnya Bawaslu Kabupaten Rembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.